Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil qur'ana amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga subuh hari ini Allah masih memberikan pertolongannya kepada kita untuk dapat menghadiri seruan salat subuh secara berjamaah, di mana waktu subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu yang Allah memerintahkan kita umat Islam untuk mengerjakan sholat di kala itu. Kalau kita melihat kembali apa yang dulu sudah kita pelajari tentang keutamaan sholat subuh, begitu banyak keutamaan yang Allah janjikan bagi kita yang menjalankan sholat subuh. Di antaranya keutamaan sholat subuh itu adalah menjadi salah satu penyebab masuknya kita ke dalam surga Allah. Dalam hadis Al-Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Nabi juga bersabda dalam hadis Muslim nomor 634, layyali jannaro ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Dalam hadis Muslim nomor 163, Allah menjamin siapa saja yang sholat subuh secara berjamaah, man shalla sholata subhi fahuwa fi zimmatillah fala yablubannakumullahu min zimmatihi bisyai'in fa innahu man yatlubhu min zimmati bisyai'in yutrikhu summa yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka pasti Allah akan menemukannya dan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka Jahannam. Keutamaan berikutnya, orang yang sholat subuh mendapatkan pahala seperti sholat semalam penuh, sholat semalam full,
semalam suntuk. Dalam hadis Muslim nomor 656, Nabi bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa salat isya berjamaah, maka dia seakan-akan telah salat malam separuh malam, ya, salat malam selama separuh malam. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullah. Barang siapa salat subuh secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang salat sunnah semalam suntuk. Seakan-akan salat sunnah semalam suntuk. Nah, dan ancaman dari Allah bagi mereka yang tidak yang tidak mengerjakan salat subuh, mereka dihukum sebagai orang munafik. Orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Maka kaum muslimin, cukup sebagai penyemangat bagi kita dalil-dalil yang sudah kita sampaikan, dan ada satu ayat yang memerintah kita agar kita bersemangat dalam kebaikan, yaitu surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh akan kami berikan petunjuk kepada mereka untuk istiqamah di jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Salat subuh membutuhkan kesungguhan, sebab salat itu sangat berat kaum muslimin, sangat berat. Ibnu Qayyim memberikan tafsir dalam ayat ini, allaqa subhanahu al-hidayah bil jihad fa akmalun nas hidayatan a'zamahum jihadan. Allah menggandengkan antara hidayah dengan jihad, dengan perjuangan. Karena itu manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling besar perjuangannya. Maka kita lihat di moto di pondok-pondok itu, sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberhasilanmu. Sebesar kesungguhanmu, sebesar itu pula keberhasilanmu. Masya Allah. Ya, maka beliau mengatakan wa afrodul jihadi jihadun nafsi. Jihad yang paling wajib adalah jihad mendidik jiwa. Wa jihadul hawa, jihad melawan hawa nafsu. Wa jihadu syaiton, jihad melawan setan. Wa jihadu dunya, jihad melawan dunia, yaitu zuhud terhadap dunia. Faman jahada hadhil arba'ah fillah hadahullah subula ridahu al-musilatu ila jannatih. Barang siapa, kata beliau, yang bisa berjihad menghadapi 4 perkara ini di jalan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya untuk menggapai ridhanya yang akan mengantarkannya menuju ke dalam surganya. Semakin besar perjuangan panjenengan seperti menjalankan sholat subuh ini, semakin besar pula peluang untuk dimudahkan mendapatkan hidayah, termasuk istiqomah mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Tips agar kita bisa bangun tepat waktu: yang pertama, kuatkan tekad untuk bangun subuh. Nah, jadi sebelum tidur Anda bertekad, berazam, ya Allah, saya harus bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, yang kedua, hindari bergadang. Kalau tidak ada kebutuhan, tidur di awal waktu itu lebih diutamakan. Maksimal lah, kalau nggak ada keperluan jangan tidur di atas jam 10 kalau bisa. Lebih awal lebih bagus. Yang ketiga, upayakan berwudu sebelum tidur. Nah, kalau Anda tidur dalam keadaan suci, Masya Allah, Anda akan dijaga oleh para malaikat dan Anda akan mendapatkan
kematian di malam itu dalam keadaan fitrah. Ya, man bata tahiron, kata Rasul, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi malak, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Falam yastaikidh illa qala al malak, dia tidak akan bangun sampai malaikat berdoa, Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiron. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena dia tidur dalam keadaan suci. Rawahu Ibnu Hibban. Kemudian yang keempat, agar kita bisa bangun subuh, jangan lupa memasang jam waker atau alarm ya, sesuai dengan apa yang ada pada jadwal ya. Syukur kalau bisa ya sebelum azan kita sudah ready di masjid. Yang kelima, jangan lupa membaca zikir sebelum tidur ya. Akhiri tidur kita dengan kalimat thayyibah. Rasulullah dalam hadis yang sahih bersabda, idza awa rajul ila firashihi atahum malak wa syaitan. Ketika seorang hamba hendak tidur, malaikat dan setan datang. Malaikat dan setan datang. Fayaqulul malak, malaikat berkata, ikhtim bi khairin, tutuplah dengan kebaikan. Wa yaqulu syaitan, setan juga membisikkan, ikhtim bisyarr, tutuplah dengan keburukan, dengan kejelekan. Fa in dzakarallah summa nama batat al malaika ya taqlauh, maka ketika dia tidur berzikir menyebut nama Allah, malaikat melindungi dia di malam itu sampai subuh hari. Masya Allah ya. Jadi upayakan kita membaca zikir-zikir sebelum tidur ya. Kemudian jamaah yang berbahagia ya, selain kita menempuh sebab-sebab itu, tentunya kita juga perlu ya membiasakan diri dalam kebaikan-kebaikan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, surat Shaf ayat yang keempat ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih, Allah itu mencintai orang yang berperang di jalannya. Shaffan, dalam keadaan berbaris yang teratur, ka'annahum bunyanum marsus, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Di zaman dahulu, di zaman perang, sebelum menggunakan teknologi yang canggih, mereka berperang secara manual, mereka bersaf-saf, berbaris-baris. Dan di antara kebiasaan Nabi sebelum berperang, beliau menertibkan, beliau mengatur para sahabat dengan bersaf. Kalau ada yang lebih maju, disuruh mundur sampai lurus safnya, rata safnya. Dan ini sangat membantu untuk menguatkan barisan, mengokohkan barisan, dan juga menimbulkan rasa takut di hadapan jiwa musuh. Ketika melihat pasukannya rapat ya, disiplin ya, manut ya, masya Allah, itu menimbulkan rasa gentar dalam benak musuh kaum muslimin. Adapun zaman sekarang berperang tidak perlu satu saf ya. Kenapa? Karena sekarang sudah canggih ya, sudah canggih. Dan sekarang sudah ada alat-alat yang sangat luar biasa. Enggak usah menerjunkan pasukan, tinggal pantau melalui satelit dari negaranya, mana yang mau dijatuhi bom, tinggal cari satelit, mana yang tidak ada warga ya sipil, sudah jatuhkan, tinggal pencet, jatuh. Nah, itu sekarang ya, insyaallah. Canggih sekarang, canggih. Cina pun bisa menghancurkan kita dari sana sekarang, karena mereka punya
bom yang jangkauannya bisa menempuh negara kita. Nah, makanya kaum muslimin, nikmat aman itu nikmat yang besar kaum muslimin. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberkahi keamanan kita. Nah, agar kita bisa menggunakan nikmat aman untuk menambah bekal-bekal akhirat kita. Coba bayangkan saat ini saudara kita yang kehilangan rumah di Sumatera misalnya, itu berapa kecamatan yang hilang, yang tertimbun oleh tanah. Bayangkan mereka bekerja puluhan tahun ya untuk membangun rumah, membeli perabotan dan sebagainya, membeli kendaraan dan sebagainya, dalam waktu yang sekejap ternyata bisa musnah. Itulah menunjukkan dunia hina, dunia ringan, kecil di hadapan Allah. Allah menghendaki selesai. Nah, maka kaum muslimin, mudah-mudahan ya Allah memberkahi nikmat sehat kita, waktu luang kita, memberkahi ya waktu-waktu kita agar kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi kita sebentar lagi memasuki bulan haram, bulan Rajab, yang mana amal soleh di dalamnya dilipat gandakan. Maka perbanyak amal kebaikan, tingkatkan baca Qur'annya, sedekahnya, sholat sunnahnya, agar kita terbiasa untuk beramal soleh ketika di musim ketaatan. Akhirnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Kalau kita tidak memperhatikan hal ini ya, kita perang tidak mengikuti satu komando, kita perang tidak mengikuti satu bendera ya, maka kita akan terpecah-pecah. Makanya liwa atau bendera di zaman Rasul itu, Rasul setiap pasukan memberikan benderanya masing-masing ya. Bahkan Rasul berpesan agar mempertahankan ya, panji perang jangan sampai jatuh, kan begitu. Sampai ada 3 sahabat yang gugur bergantian mempertahankan panji perang. Kalau dulu kan begitu, butuh sebagai tanda. Nah, nanti kalau nggak ada panjinya, Anda bisa keliru kumpul dengan pasukan musuh, kan begitu. Maka ketika melihat panji yang tinggi, itu berarti kita harus ke sana, kan begitu. Itu kalau dulu. Nah, kalau tidak ikut ya aturan dari komandan, apa yang terjadi? Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, wala tanaza'u, dan janganlah kalian berpecah belah. Kalau berpecah belah, fatabshalu, kalian akan menjadi lemah, wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Ya, seperti yang terjadi di zaman ini, di mana kaum muslimin berperang melawan orang kafir, namun kaum muslimin ya memiliki banyak bendera. Kaum muslimin berselisih dengan sesama kaum muslimin. Nah, ini tidak bersatu. Nah, apalagi banyak kepentingan-kepentingan. Akhirnya tidak jarang sesama muslim saling membunuh. Nah, ini yang terjadi. Maka kaum muslimin, oleh karena itu para ulama telah menjelaskan di antara syarat berjihad harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Apakah itu pemimpin orang yang baik atau orang yang buruk? Yang jelas harus ada yang memimpin. Nah, begitu. Bahkan dalam safar, dalam perjalanan itu harus ada yang memimpin. Harus ada yang memimpin, kan begitu. Apalagi dalam mengatur negara yang besar ini. Nah, di masjid pun ada yang memimpin. Ada ketua takmirnya, ada anggota-anggotanya. Nah, harus manut. Kalau nggak manut repot nanti ya. Nanti ada silih ginci, akhirnya apa? Terpecah belah. Nah, begitu. Ada sebuah pesantren di Banyuwangi, di daerah Genteng sana. Dalam satu pesantren ada 2 kepemimpinan. Akhirnya santrinya bingung. Ini melok kubu mana itu. Akhirnya banyak yang protol santrinya. Nah, kenapa? Sudah jelas nggak harmonis, kan begitu. Ada tarik ulur kepemimpinan, ya, repot akhirnya, kasihan santrinya. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi penting ya, untuk mengangkat pemimpin ya, agar kita memiliki mana yang diikuti, yang diarahkan. Nah, sehingga ada sebuah ungkapan kebatilan yang diatur dengan rapi ya, maka bisa mengalahkan kebenaran yang tidak
disusun dengan rapi dan benar. Ada istilah seperti itu, dan kalau dipikir-pikir betul itu. Nah, maka kaum muslimin, di sini ada perintah agar ada satu komando dalam peperangan. Nah, adapun jika kekuatan kaum muslimin bercerai-berai, bagaimana agar bisa menang dalam jihad? Sulit. Maka agar di bawah satu komando harus ada satu pimpinan pusat yang ditaati dan jangan berkhianat. Lihat perang Uhud memberi pelajaran. Ketika Rasulullah sebagai komando utama dikhianati, tidak ditaati, Rasul berpesan kepada pasukan pemanah, apapun yang terjadi jangan tinggalkan posisi kalian. Ternyata mereka tidak menghiraukan, lalu mereka turun meninggalkan posisi tersebut. Akhirnya apa? Kaum muslimin mengalami kekalahan. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan tentang hukum keluar dari shaf karena hajat tertentu. Ini dibahas di fikih, ya, fikih itu dibahas. Apa hukum seorang pasukan ada hajat lalu keluar dari shaf tanpa seizin pemimpin? Nah, kata para ulama, hukumnya itu yang pertama, hukumnya boleh selama ada maslahat, ya. Dan ia yakin keluarnya dia itu tidak sampai menyebabkan kekacauan, kan begitu. Tapi kalau keluarnya dia menyebabkan celah dan kekacauan, maka para ulama tidak membolehkan. Nah, sampai seperti itu dalam urusan fikih. Kecuali mubarozah. Mubarozah itu apa? Duel, ya. Tanding satu lawan satu. Kan dulu begitu, untuk menjatuhkan mental lawan, biasanya pasukan itu menantang mubarozah, duel, mengirim pendekarnya yang terhebat untuk mengalahkan pendekar lawan. Nah, dulu begitu. Termasuk pendekar Nabi yang muda, belia, sangat muda dan ya sangat-sangat hebat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sering Ali itu tampil mewakili pasukan muslim untuk duel satu lawan satu. Nah, begitu. Sehingga ketika musuh melihat, ternyata Islam hebat, akhirnya ya mental musuh mulai ya down, begitu. Apalagi bisa mengalahkan 2-3 musuh ketika duel atau mubarozah pas tanding itu. Nah, begitu. Jadi untuk hal ini dibolehkan, ya, dibolehkan dengan syarat dia yakin bisa mengalahkan musuhnya dan menjaga keikhlasan, tidak menimbulkan riya. Nah, ini boleh. Tapi kalau nggak yakin, jangan. Nah, sebab kekalahan dirinya itu menyebabkan ya mental pasukannya akan menurun. Nah, intinya kaum muslimin, persatuan dalam peperangan sangat dibutuhkan. Maka Allah berfirman memuji kaum muslimin yang ya bersatu. Soffan ka'annahum bunyanun marsus. Mereka satu sof, seakan-akan bangunan yang tersusun dengan kokoh. Lantas berikutnya setelah menyebutkan hal ini, Allah mengisahkan kisah umat Nabi Musa dan kisah umat Nabi Isa alaihi wassalam. Seakan-akan Allah ingin menegur kita, hai kaum muslimin, janganlah kalian bersikap sebagaimana sikapnya kaum Nabi Musa terhadap Nabi Musa dan sikapnya kaum Nabi Isa terhadap Nabi Isa. Apa itu? Tidak menuruti mereka, tidak taat kepada mereka. Adapun kalian harus mentaati dan menuruti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seruan jihad, maka kalian harus tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti ahli kitab yang menentang rasulnya. Allah berfirman, wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, hai kaumku, lima tu'dzunani, mengapa kamu menyakiti aku, wa qad ta'lamuna, sedangkan kamu mengetahui, anni rasulullahi ilaikum, bahwa sesungguhnya
aku adalah utusan Allah kepada kalian. Falamma, maka ketika zaghu, mereka berpaling dari kebenaran, azaghallahu qulubahum, Allah pun memalingkan ya hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Kaum muslimin, kaum Nabi Musa itu adalah Bani Israel. Mereka itu kaum yang sangat tega menyakiti Nabi Musa. Menyakiti Nabi Musa dengan perbuatan, menyakiti Nabi Musa dengan ya isyarat, dengan ucapan, dengan berbagai hal. Mereka itu kalau bahasa kita ya sadis ya kepada nabinya. Bayangkan salah satu contoh. Nabi Musa kan sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan Firaun selama ratusan tahun. Diselamatkan dengan kesepakatan mereka akan beriman kepada Musa dan Tuhannya Musa dan akan mentauhidkan Allah. Setengah hari setelah mereka melihat dengan mata kepala bagaimana Fir'aun dengan pasukannya ditenggelamkan ke dalam laut, mereka melihat itu dengan mata kepala, dan yang sebelumnya mereka melihat mukjizat laut terbelah dengan mata kepala. Setengah hari mereka selamat melewati sebuah pesisir Ailah, ya, mereka melihat ada sekelompok orang menyembah berhala. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, buatkan untuk kami patung-patung seperti mereka. Nah, apa enggak? Kalau kita ya, tidak berterima kasih kan begitu ya. Baru diselamatkan dari pembunuhan, dari pengejaran, perbudakan. Lah kok untuk setengah hari sudah minta apa? Dibuatkan berhala. Kan menyakitkan ini. Ya, ini bagian dari gangguan. Belum lagi yang lain. Ya, mereka punya kebiasaan mandi bareng, Pak. Jadi Bani Israel itu punya kebiasaan adus bareng. Dan Nabi Musa sangat pemalu dan beliau tidak pernah mandi bersama mereka. Kalau mandi pasti menjauh. Ya, cari tempat yang sepi beliau baru mandi. Akhirnya apa? Umatnya bisik-bisik. Tahu enggak kenapa Musa itu enggak mau mandi bareng kita? Karena dia punya penyakit adar, Pak. Ya, penyakit adar pada kemaluannya, ya, sejenis sangler apa sangler ya. Akhirnya apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kekasihnya Musa alaihissalam. Akhirnya ketika Nabi Musa sedang mandi, bajunya ditaruh di atas batu, tiba-tiba batunya lari, Pak. Kejar. Iya, ya Hajar, saubi, ya saubi Hajar, hai batu, bajuku, bajuku. Sambil berlari melewati sekelompok Bani Israel yang sedang mandi, dan mereka melihat dengan mata kepala ternyata Nabi Musa tidak seperti tuduhan mereka. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Masya Allah. Jadi mereka sangat-sangat dahsyat ya, perbuatan menyakiti kepada Nabi Musa. Makanya Allah mengisyaratkan tentang gangguan mereka di surat Al-Ahzab ayat 69. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Fabarra'ahullah, lantas Allah pun membebaskan Musa dari tuduhan mereka. Mimma qalu, dari apa yang mereka ucapkan. Wa kana indallahi wajiha, dan Musa itu memiliki kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dikisahkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari secara panjang lebar. Sambil berlari bawa tongkat, saubi Hajar, saubi ya Hajar, batu, bajuku, kelambiku, kelambiku. Lalu dipukul batu itu setelah berhenti. Nah, Masya Allah ya. Ternyata Nabi Musa sangat gagah, tidak ada aib sama sekali pada dirinya. Naam. Di kali yang lain Nabi Musa juga pernah ya disakiti oleh mereka, Nah, dalam surat Asy-Syu'ara diceritakan, inna lamudrakun,
sesungguhnya kita akan tertangkap. Ini saya ceritakan tadi. Nabi Musa berkata, qala kalla, tidak. Kalla, tidak akan. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sebab Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku. Akhirnya Allah kasih petunjuk. Musa, itu pukulkan tongkat ke laut, laut terbelah. Nah, itu tadi baru saja terbelah, mereka minta dibuatkan berhala. Nah, kan kebangetan mereka ini. Nah, salah satu contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah disakiti ketika Nabi membagi ghanimah, harta rampasan perang. Ya, sebulan semua dibagi selesai. Ya, mereka benih-benih khawarij, kelompok-kelompok yang akan memberontak di masa depan, yang akan membunuh sesama orang beriman. Mereka mengatakan, wallahi inna hadhihi la qismatun ma'udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Demi Allah, pembagian ini enggak adil. Nabi ini kalau bagi enggak adil. Nabi ini tidak mengharapkan wajah Allah. Perhatikan, Nabi dituduh enggak adil kaum muslimin. Lalu sampailah berita itu kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Famay ya'dilu illam ya'dilillah wa rasuluh. Kalau ya saya dan Allah sudah tidak dianggap bisa berlaku adil, lantas siapa lagi yang bisa bersikap adil, kan begitu. Lantas Nabi sambil mengelus dada mengatakan, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa, qad udhiya bi aksar min hadza fasobaro. Nabi Musa dulu lebih diganggu daripada saya, tapi Musa memilih bersabar. Nah, jadi gak usah heran kalau jenengan sebagai manusia biasa, bukan nabi, tidak maksum, difitnah, diganggu, disakiti, sabar. Nah, nabi aja yang sempurna difitnah, disakiti. Nah, santai mawon. Kalau kita hidup memikirkan penilaian manusia, nggak akan tenang jenengan. Sebab manusia itu nggak sempurna. Sesuatu yang tidak sempurna, apa yang dihasilkan tidak sempurna. Dia tidak sempurna ketika menilai kita. Kita punya 100 kebaikan, gara-gara satu kesalahan maka 100 kebaikan menjadi hilang ya, dari manusia. Nah, maka kaum muslimin tenang wae. Anda enggak usah sibuk mencari kesalahan orang, Anda enggak usah sibuk mencari masalah ya, rumah tangga orang. Sudah Anda fokuskan dengan diri Anda, sibukkan dengan aib-aib Anda, dengan aib-aib kita sendiri. Tenang hidup itu. Toh nanti yang akan dihisap ya masing-masing ya kita sendiri. Anda gak akan ditanya tentang perbuatan tetangga Anda, ya, tentang dosa saudara Anda. Anda akan dihisap tentang diri Anda. Yang jelas ketika melihat ada kemungkaran, sudah tegakkan ya, nahi mungkar, ingatkan, cegah, selesai. Dia mau mengikuti kita, alhamdulillah. Nggak mau mengikuti juga nggak apa-apa. Ya, yang penting Anda punya jawaban. Anda tidak diam melihat kemungkaran, Anda tidak diam melihat ya Allah ya dimaksiati. Anda punya uzur nanti di hadapan Allah. Seperti Rasul tidak tinggal diam ada kemungkaran. Walaupun Nabi ditolak, diusir, Nabi tetap mendoakan mereka dengan harapan kelak mereka mendapat hidayah. Naam. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka Allah memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan kita yang membaca ayat ini di pagi ini. Janganlah kalian hai orang-orang Islam, ketika diperintah untuk berjihad lantas kalian mundur dan berlaku sebagaimana perilaku kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Kalau tidak, falamma zaghu, maka ketika mereka menyimpang, azaghallahu qulubahum, Allah akan biarkan hati-hati mereka menyimpang. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk orang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu tahu hukum tapi diterjang, dilanggar. Tahu ini salah tapi sih dilakoni, namanya fasik. Maka berat. Beda dengan orang awam. Kalau orang nggak ngerti, menerjang hukum, diingatkan, cepat sadar. Oh, ini nggak boleh ya, mboten parang Pak. Oh, matur nuwun, aku gak ngerti. Enak. Tapi kalau wis ngaji, pinter, kiai, ya ngerti ki haram diterjang, jenengan datang.
kon sapa ngelingke aku, kan begitu kan. Nah, awakmu lho ngopine kurang kental ya. Dolanmu kurang ado kan itu. Kita ku wake kon nanti ngaji ora becus ngelingi aku, pasti begitu. Nah, makanya orang kalau fasik kayak gitu Pak, sulit dapat hidayah. Dia sudah tahu kebenaran sih diterjang, dia tahu korupsi haram sih diterjang. Apa yang terjadi? Mbok jenengan emot ki abot itu, kecuali Allah yang menyadarkan dia. Berat itu. Mereka lebih pintar daripada kita. Mereka lebih berilmu daripada kita. Seperti Bani Israel membaca kitab Taurat, ya, diajar oleh Nabi Musa, tetap nggak dapat hidayah. Kenapa? Sulit. Sebab mereka itu orang yang sombong, menolak kebenaran. Makanya ulama mengatakan tentang ayat ini, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan itu sendiri. Ulama juga bersabda, ya, berkata ya, maksud saya, as-sayyi'atu tunadi bi ukhtiha wal hasanatu tunadi bi ukhtiha. Ini mengatakan sahabat Jabir ya. Keburukan itu akan menggiring kepada keburukan-keburukan yang lain. Kebaikan itu akan mengajak dan memanggil kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, maka lihat orang yang biasa melakukan kebaikan, dia akan ya dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi orang yang biasa melakukan keburukan akan dimudahkan melakukan keburukan-keburukan yang lain. Nah, ini yang terjadi. Maka orang yang rutin dalam kebaikan, misalnya dia menghadiri majelis-majelis ilmu yang mana di sini ada kebaikan, maka dia akan bertemu di majelis itu orang yang baik juga. Karena orang baik ketemu orang baik, apa yang dibahas? Kebaikan. Gak mungkin orang yang baik membahas kemaksiatan, gak mungkin. Sepodo-podo ngaji, pasti yang dibahas apa? Pengajian, ilmu. Nah, beda dengan orang yang ahli maksiat ketemu ahli maksiat. Misalnya, mohon maaf, tukang judi ketemu tukang judi, apa yang dibahas? Pasti perjudian. Nah, tukang selingkuh ketemu tukang selingkuh, apa yang dibahas? Perselingkuhan. Koruptor ketemu koruptor, apa yang dibahas? Ya, bagaimana supaya aman, kan begitu. Sebab apa? Podo. Nah, tapi kalau kita sama-sama ngaji, yang dibahas apa? Pasti pengajian. Nah, sama seperti jomblo ketemu jomblo, apa yang dibahas? Nah, piye carane ben payu, kan begitu. Nah, itulah kaum muslimin. Nah, makanya Rasul mengatakan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau saya kumpul sama murid-murid saya, ya, kemarin waktu saya mau nguji Ismuba, Al-Islam, Kemuhammadian dan bahasa Arab, sambil menunggu saya panggil, saya keliling tak lihat anak-anak sinau apa enggak. Sebab kan megang HP semua. Nah, saya lihat, pada main game. Nah, ketika saya ngobrol, apa itu? Ustaz, ini dijelaskan macam-macam. Ini begini-begini, saya tanya, piye sistem mainnya? Jelaskan. Saya enggak mudeng sudah. Opo, masuk istilah opo, orang enggak ngerti saya. Tapi mereka yang sudah dunia game enak ya. Nah, makanya seperti itu, Pak. Nah, ini salah satu contoh ya, bahwasanya betul kata Rasul, seseorang itu tergantung agama temannya. Ulama mengatakan as-sahib sahib, teman itu menggeret. Teman itu narik, teman itu narik. Maka carilah teman yang baik kaum muslimin, cari teman yang soleh. Nah, itulah kaum muslimin. Nah, maka keburukan akan mendorong kepada keburukan ya. Nah, itu orang yang awalnya tidak minum minuman keras, tapi gara-gara dengan berteman dengan teman yang suka minum minuman keras, akhirnya apa? Dia ikut minum keras. Ada salah seorang santri alumni Al-Qadiri Jember, ya, baik orangnya dulu, ya, saya kenal ya. Kemudian tes polisi masuk, lalu setelah itu dapat tugas di Papua. Wah, dulu pinter ngaji ini bagus, hafal beberapa juz. Setelah lama gak ketemu, dia cerita, wah Ustaz, aku sakit tadi wong rusak. Lu kok iso? Saya tiap hari minum khamr gitu kan ya. Terus judi. Ya. Kenapa? Di Papua itu biasa kayak gitu. Di Papua, dia cerita sendiri. Nah, terus waktu saya butuh HP, saya ditanya, sampean pengajian tilap ya? Iya, tapi HP ini kurang sip. Iki tak transfer 3 juta boleh beli HP.
Saya duit apa tak? Halo Ustaz, ini dari proyek ya. Saya ke proyek tender berhasil. Tak kasih 3 juta. Dikasih saya 3 juta. Tapi lah judi untuk kena aku tak? Oh enggak. Dia ngerti. Sampai sekarang orangnya baik, sering nelpon saya. Walaupun dia sering ngakui juga. Saya itu tiap hari mesti mabuk ya. Judi. Nah, sampai pernah habis 300 juta ikut judi itu. Dulunya baik, santri. Tapi teman itu Pak. Betul di sana itu Masya Allah. Di Papua itu Pak, ngeri Pak. Kebetulan dia dinas di Raja Ampat, ngeri sekali. Ya, kita doakanlah semoga dapat hidayah kan, karena masih ada sisi kebaikan dalam dirinya, sisi kebaikan. Walaupun dia senang judi masih mengumrohkan orang tuanya kan, berarti kan ada sisi kebaikan. Dia sayang sama orang tuanya, walaupun dia ngakui nggak lepas dari minum-minuman keras seperti itu. Nah, karena lingkungan, dia sudah bertekad. Suruh didoakan nanti supaya bisa pindah ke Jember, dinas di Jember lagi biar selamat katanya. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi sekali lagi hati-hati, jangan sampai kita meremehkan masalah yang mungkin sepele, cuma konco wae mungkin, tapi hati-hati pengaruhnya luar biasa. Nah, maka Allah menjelaskan ketika mereka memilih jalan menyimpang, maka akan membuat mereka semakin menyimpang. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 110 Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Demikian pula kami memalingkan hati mereka, memalingkan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bih awwala marrah. Seperti mereka belum pernah beriman kepada Quran di permulaannya. Dulu mereka beriman, tapi karena meninggalkan Al-Quran, akhirnya apa? Allah cabut itu keimanan pelan-pelan. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan dalam keadaan buta dari petunjuk. Banyak yang terjadi Pak. Awalnya ya seorang kiai ustadz, tapi gara-gara ya, meninggalkan hukum Quran sedikit demi sedikit, akhirnya apa? Allah lupakan dari Al-Quran. Maka ini pentingnya kita terus ya kajian seperti ini, saling mengingatkan. Jadi ayat ini jamaah menunjukkan bahwasannya sebagaimana penolakan mereka pertama kali terhadap Quran, maka mulai saat itu dan seterusnya mereka akan semakin menolak. Begitulah Bani Israel, mereka sendiri yang memilih jalan menyimpang, maka Allah pun simpangkan hati mereka dari jalan yang benar. Nah sebaliknya, ketika kita memilih jalan petunjuk, Allah tambah petunjuknya. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 17, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, niscaya Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka, dan mereka mendapatkan balasan ketakwaan. Masya Allah. Ayat ini menunjukkan apa? Orang yang bersusah payah dan berusaha mencari hidayah, Allah akan tambahkan hidayah baginya. Dalam surat yang lain, surat At-Taghabun ayat 11, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Itulah kaum muslimin. Maka sebaliknya, orang yang menyimpang, Allah biarkan dia dalam penyimpangannya. Naam. Alhamdulillah, ini dulu. Yang akan datang kita akan sampaikan ayat yang ke-6 tentang Nabi Isa dengan kaumnya. Kalau masih ada waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Kenapa? Nyuap. Nah, menyuap dilihat dulu yang disuap ya. Nah, riswah. Nah, kalau menyuap dengan tujuan kita mendolimi hak orang, misalnya seperti seleksi ASN, Anda sudah ikut ujian, teman ikut ujian, seret, setelah lolos ternyata Anda nggak masuk namanya, yang masuk teman Anda, lalu Anda datang ke petugas, Pak, nama itu coret, saya bayar sekian, itu haram Mbak, nggak boleh. Nah, sekarang begini, Anda punya hak, ini barang Anda misalnya beri barang dari luar negeri, resmi,
masuklah ke bea cukai. Itu kan barang Anda. Jenengan sudah membeli sesuai dengan prosedur, ya, dengan SOP-nya sudah selesai, dilala dipersulit oleh petugas bea cukai. Anda datang ke sana, Pak, mau ngambil barang saya sudah melewati prosedur, sudah tak bayar semuanya, selesai, tinggal mengambil. Ternyata petugas mempersulit. Gak iso, harus ada uang pelicin, ya, misalnya Anda sudah nego-nego, gak iso, wah ini barang ini punya saya dan saya harus mendapatkan barang ini dan saya sudah resmi membelinya. Anda tetap dipersulit, kecuali mengeluarkan uang, maka Anda mengeluarkan uang itu tidak dihukumi suap yang dilarang. Nah, ya, ya. Wallahu a'lam, ya. Selama Anda sudah mematuhi peraturan, Anda sudah pakai sabuk pengaman, surat-surat sudah lengkap, timbangan kir mobil sudah tembus, gak ada masalah, Anda bersih, masih dipersulit. Kalau Anda tidak membayar, Anda akan terdolimi, misalnya barang akan rusak dan sebagainya, lalu Anda memberi uang tip kepada preman itu agar Anda lolos, tidak termasuk berdosa. Nah begitu, paham maksudnya? Itu yang dasarnya dasarnya ada kisah sahabat. Jadi zaman dulu ada sahabat, tanahnya didolimi, dirampas, lalu berkasus, ya, disidang. Sahabat tadi diminta untuk mengeluarkan biaya guna memenangkan kasus tanah itu. Dan sahabat ini, ya, bayar, ya, untuk mengambil haknya. Ini boleh. Yang tidak boleh itu adalah itu yang saya contohkan tadi. Anda memberi suap kepada petugas untuk mengambil barang yang bukan hak Anda atau untuk mengambil hak saudara Anda, itu yang diharamkan dalam syariat. Itu yang diharamkan. Nah, makatan Bapak. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Saya mau bercerita tentang orang jualan di Serambi Masjid sini. Saya ada kapal nape di sini. Dan ada salah satu orang itu, teman-teman kita itu beli nape di situ. Jadi makanan nape itu apakah haram apakah tidak? Sebagian nanti. Alhamdulillah. Jualannya di mana, Pak? Di Serambi. Duduk di Serambi masjid sini? Atau di pinggir jalan sana? Oh, di teras masjid. Bukan di parkiran sana. Masya Allah. Nah, hadis tentang, ya, larangan jual beli di masjid, ya, itu hadisnya sahih semua, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala dalam surat, ya, Al-Jum'ah memerintahkan kita jual beli, ya, bertebaran di muka bumi setelah sholat Jumat. Nah, berikutnya ada hadis-hadis yang melarang tentang jual beli di masjid. Yang pernah ngaji Bulughul Maram, yang pasti sudah pernah membaca di situ. Riwayat At-Tirmidzi nomor 1321, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yubta'u fil masjid faqulu la arbahallah tijarataka." Jika engkau melihat orang berjual beli atau orang yang barangnya dibeli di dalam masjid, maka katakanlah kepada mereka, la arbahallah tijarataka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada perdaganganmu. Nah, begitu juga dalam hadis-hadis yang lain. Nah, maka setelah kita mengetahui hadis-hadis ini, sekarang hukumnya jual beli di masjid, ulama berselisih pendapat. Dalam kitab Nailul Autor, ya, jilid 2, Imam Asy-Syaukani menukil amal bai'u wasyira'u fadhhaba jumhurul ulama ila anna nahya mahmulun alal karoha. Adapun masalah jual beli di masjid, jumhur ulama berpendapat bahwa larangan dalam hadis dibawa kepada hukum makruh, kata Imam, ya, Asy-Syaukani menukil jumhur. Qala al-Iraqi wa qad ajma'al ulama ala anna ma uqida minal bai' fil masjid la yajuzu naqduhu wa hakadha qala al-Marwadi. Ulama al-Iraqi mengatakan sepakat ijma' jual beli yang sudah terjadi di masjid tidak boleh dibatalkan. Demikian juga Al-Mawardi mengatakan demikian.
Maka Anda yang mengatakan bahwa larangan dalam hadis dibawa kepada hukum makruh, maka butuh kepada qarinah yang memalingkannya ya dari makna yang hakiki dari larangan, yaitu pengharaman. Dan ini merupakan pendapat sebagian jumhur ulama. Naam. Kemudian ya banyak sekali masalah ini, masalah khilafnya tentang hukumnya. Ya. Ulama kontemporer mengatakan al-bai' wasyira' wat ta'jir was istijar muharramun fil masjid. Ini pendapat yang kontemporer. Menjual, membeli, menyewakan, menawarkan sewaan ya di masjid semuanya haram. Ya li'annahu yunafi ma yuni ma buniyat al-masjid min ajli. Karena apa? Karena ia meniadakan tujuan fungsi masjid. Masjid dibangun bukan untuk bisnis, bukan untuk jual beli, tapi masjid dibangun untuk apa? Ibadah. Maka dari penjelasan ini semua bentuk jual beli dan yang berkaitan dengan jual beli seperti promosi menawarkan barang, menyerahkan barang ya dan semisal itu dilarang. Itu dilarang ya. Sebagian menghukumi haram, sebagian ya mengatakan makruh ya, mengatakan makruh. Nah, begitu. Di antara sebabnya karena ya ini sekali lagi tidak menghormati kemuliaan masjid. Sebab masjid dibangun untuk apa? Lidzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Wa tilawah Quran, dan membaca Quran, dan untuk sholat. Nah, sekarang pertanyaannya area masjid, batasan area masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza ra'aitum man yabi' aw yubta fil masjid. Nah, kata fil masjid kita akan bahas dalam fikih ya para ulama tentang batasan masjid, tentang batasan area masjid. Naam, yang dilarang jual beli situ. Disebutkan dalam kitab fikih i'tikaf ya. Yang pertama, batasan masjid adalah semua tempat yang digunakan untuk sholat itu termasuk masjid. Ini sepakat para ulama. Yang kedua, atap masjid. Jumhur ulama berpendapat atap masjid bagian dari masjid dan sahnya i'tikaf di sana. Adapun Malikiyah berpendapat atap masjid bukan bagian dari masjid karena tidak sah sholat Jumat di sana. Namun ini pendapat yang lemah, gitu kan. Yang ketiga, halaman masjid. Dalam hal ini ada 3 pendapat berkaitan dengan apakah halaman masjid termasuk masjid. Yang pertama, jika bersambung dengan masjid dan dilingkupi oleh sesuatu seperti pagar, maka termasuk masjid. Jika tidak bersambung atau tidak ada pagar, maka halaman masjid tidak termasuk masjid dan dianggap keluar masjid jika berada di sana. Ini pendapat Syafi'iyah, pendapat Imam Ahmad, dan pendapat sebagian ulama Hanabilah. Yang kedua, halaman masjid secara mutlak tidak ada pembatasnya, maka tidak termasuk masjid. Ini pendapat Malikiyah dan pendapat mazhab Hanabilah. Yang keempat, menara masjid yang digunakan adzan. Nah, jika menara berada di dalam masjid, ia bagian dari masjid. Jika menara di luar masjid, tidak apa, maka ada 3 pendapat di sini. Nah, jadi kesimpulannya ini pembahasannya luas. Nah, sekarang kita akan ambil kuncinya. Kuncinya adalah jika ya masjid memiliki pagar, maka tidak boleh berjual beli di area dalam pagar. Adapun jika masjid tidak memiliki pagar, maka batasan terlarangnya jual beli adalah area yang dipakai untuk sholat saja. Demikian juga semua bangunan yang bersambung dengan bangunan masjid. Ini Pak kesimpulannya. Jadi jual belinya di mana tadi? Ini ada pagarnya enggak masjid ini? Nyambung enggak dengan bangunan utama? Kan begitu. Kalau nyambung berarti itu halaman masuk masjid. Nah, kalau enggak nyambung tidak termasuk masjid. Bisa dipahami ya? Nah, untuk lebih selamatnya hindari jual beli di area masjid. Jadi transaksi bisa di luar sana. Nah, seperti itu. Nah, ada juga pendapat yang tadi mengatakan masjid itu yang tempat sujud saja. Nah, berarti kalau parkir nggak termasuk. Ada yang begitu. Ya, kalau nggak salah Imam Asyuti berarti itu. Makanya ada yang jual beli tetap di bawah sana. Pokoknya nggak tempat sujud. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab, yang lebih selamat hindari jual beli di area masjid. Adapun tentang barangnya halal apa haram, ya halal selama itu barang halal. Bedakan ya dosa dengan halalnya di sini.
ada perbedaan, ya. Ada perbedaan. Jadi transaksinya itu berdosa. Tapi barangnya selama itu barang halal, maka tetap dihukumi halal. Seperti jual beli tape tadi. Tapenya tetap halal. Nah, tapenya tetap halal. Nah, selama itu dibuat dari barang yang halal, pohongi halal misalnya. Prosesnya halal. Yang dihukumi di sini adalah transaksinya, jual belinya itu berdosa. Nah, begitu. Ya. Maka pahamnya. Nah, ya, semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.